kasus bullying atau pembulian di dalam dunia kedokteran kita semakin banyak disorot ya guys. Saya tahu video ini tidak akan mendapatkan banyak views dan banyak like dari para subscriber maupun non-subscriber di channel saya ini. Namun kali ini saya tetap akan membahas tentang masalah ini karena saya sendiri telah mengalami hal yang sangat tragis sebagai akibat dari ketidakberesan dalam dunia kedokteran di Indonesia. Ketidakberesan dalam dunia kedokteran bahkan telah mengubah hidup saya untuk selama-lamanya. Saya terpaksa menceritakan sedikit kepada Anda tentang kehidupan saya guys, bahwa istri saya tercinta 11 tahun yang lalu meninggal dunia setelah melahirkan putra kami. Proses meninggalnya istri saya dipenuhi oleh banyak ketidakwajaran dari tindakan yang telah dilakukan oleh dokter tersebut. Oleh karena itulah, saya akan tetap membahas tentang masalah tersebut di dalam channel saya ini, sekalipun saya tahu bahwa tidak banyak pemirsa yang akan tertarik untuk menontonnya. Beberapa waktu lalu saya juga sempat membuat video yang mengecam tentang tindakan pembulian di kalangan kedokteran tersebut, tetapi bukannya mendapatkan view yang banyak, malah beberapa orang langsung unsubscribe dari channel saya sesudah menonton video tersebut. Tapi it's okay guys, semua orang berhak untuk subscribe maupun tidak subscribe ke sebuah channel, berhak untuk menyukai maupun tidak menyukai konten apapun yang telah mereka tonton. Ade Armando, seorang YouTuber yang cukup besar di Indonesia, juga sempat membahas masalah bully dalam dunia pendidikan kedokteran ini di channelnya. Berikut ini saya berikan beberapa cuplikan pandangan dari Uda Ade Armando sehubungan dengan kejadian tersebut. Saya percaya Tuhan Maha Pemaaf dan tahu persis betapa menderitanya perjalanan pendidikan Aulia. Kita berharap saja Aulia tidak meninggal sia-sia. Apa yang terjadi pada dirinya seharusnya membuka mata para pemangku kepentingan, menteri, pejabat kementerian, pengelola perguruan tinggi untuk segera bertindak mengakhiri kebiadaban pendidikan yang sudah berlangsung lama. Kasus Aulia ini mengingatkan kita bahwa upaya penghentian bully-membuli ini nampaknya belum efektif terjadi. Peringatan dari Menkes bisa jadi diabaikan begitu saja oleh para dokter senior, pengelola rumah sakit, maupun universitas. Ini sama sekali bukan perkara kecil. Apa yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi. Para senior itu sama sekali tak berhak mengeksploitasi adik-adik kelasnya yang sedang menempuh pendidikan dengan penuh kesungguhan. Namun di samping itu, kita sebagai masyarakat yang butuh jasa kesehatan akan juga merasakan dampaknya. Proses pendidikan sebrutal ini akan mempersulit Indonesia memiliki dokter-dokter spesialis yang profesional. Apa yang terjadi akan memadamkan semangat banyak dokter untuk menjadi dokter spesialis yang sebenarnya sangat dibutuhkan Indonesia. Ketika penderitaan demi penderitaan menimpa, sangat mungkin para dokter meninggalkan cita-citanya menjadi pelayan kesehatan masyarakat. Kemudian ada seorang YouTuber besar lainnya, seorang YouTuber yang sangat besar malahan ya di Indonesia, yaitu Deddy Corbuzier, yang juga mengundang salah seorang peserta didik dalam pendidikan dokter spesialis. Dan dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier tersebut, sang mantan peserta didik dalam pendidikan dokter spesialis tersebut mengakui bahwa ia juga merupakan korban pembulian. Ia bahkan sempat dimasukkan ke dalam toilet untuk dipukuli, dan ia bahkan dipukul pada bagian kepalanya. Sungguh perbuatan yang sangat biadab yang tidak pernah kita bayangkan akan dilakukan oleh dokter-dokter senior ya guys. Selain dipukulin dan dianiaya secara fisik, dokter-dokter junior tersebut juga diperas oleh para seniornya. Diporotin duitnya, disuruh membelikan minuman keras untuk para dokter senior tersebut bermabuk-mabukan
di ruang operasi. Mereka juga disuruh membiayai pesta hura-hura, dianggap sebagai babu atau dianggap sebagai pembantu dan diperlakukan seperti anjing, guys. Mereka disuruh-suruh melakukan berbagai hal yang tidak pantas untuk diminta dilakukan oleh para dokter senior tersebut, seperti mengurus anjing peliharaan, kemudian mencarikan spare part mobil, bahkan sampai disuruh untuk menyemir sepatu para senior jahanam tersebut. Luar biasa, guys. Kalau dokter junior ini punya mobil mereka bisa dikuasai oleh para senior tersebut dan bisa diambil dan dipergunakan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai 30 hari. Tentu pertanyaan besar akan hadir di benak kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kok sampai begini? Apakah mungkin penyebabnya? Yang jelas guys, kejadian yang terungkap belakangan ini tentulah bukan kejadian yang pertama kalinya. Ini bukan yang pertama dan bukan satu-satunya. Kejadian ini kemungkinan besar telah berlangsung sejak lama. Namun kalau ada kejadian semacam ini, ia selalu ditutup-tutupi dari mata publik, tidak pernah terbuka kepada khalayak umum, sehingga ia terus berulang dan berlanjut, dan setiap kali selalu ditutup-tutupi. Dan juga para korbannya juga diam saja ya guys. Mereka diam bukan karena takut, bukan karena tidak berani, namun karena tidak ingin pendidikan mereka yang telah memakan biaya yang sangat mahal, waktu yang sangat lama, kesulitannya yang tingkat tinggi. Mereka tidak ingin semuanya itu gagal sia-sia guys. Anda tahu sendiri biaya pendidikan pendokteran yang sangat mahal. Tidak cukup duit 10-20 juta. Tidak cukup duit 100-200 juta. Tapi jauh di atas itu jumlah uang yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan kedokteran. Sampai akhirnya terjadi kasus tewasnya Dr. Risma di Semarang guys. Dr. Risma tewas diduga karena tidak kuat menahan beratnya tindakan pembulian yang telah dilakukan oleh senior-seniornya tersebut. Sesudah meninggalnya Dr. Risma, barulah kita semua terhenyak. Kita kaget, kita terkejut, dan mata kita mulai terbuka. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Dr. Risma memang telah meninggal dunia guys, dan nyawanya tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Namun jangan kita biarkan kematian Dr. Risma sia-sia. Kita jadikan ia sebagai martir, sebagai korban untuk membela dokter-dokter lainnya yang juga mendapat perlakuan serupa. Dr. Risma memang telah tewas meninggalkan kita semua, namun jangan sampai ada yang lain lagi yang mengalami hal yang sama dengan Dr. Risma yang malang tersebut guys. Sekarang karena kasus pembulian ini telah terkuak dan menjadi viral, para pihak yang berwenang pun bergerak atau mungkin terpaksa bergerak dan terpaksa bertindak. Kita bisa melihat bahwa kekuatan dari viralnya sebuah kasus memang sangat besar, bisa membuat orang yang tadinya tidak bertindak menjadi bertindak, bisa membuat orang atau pihak yang berwenang yang tadinya tidak peduli sekarang menjadi peduli karena kasus ini telah viral. Pihak yang berwenang menyampaikan bahwa beberapa pelaku telah ditindak tegas, ada yang dipecat, ada yang diberikan sanksi teguran tertulis, ada yang diberikan sanksi secara teguran secara lisan. Namun semuanya itu juga dilakukan di tempat tertutup, jauh dari mata para netizen. Kita tetap tidak tahu siapa orang-orangnya, siapa para pelakunya, siapa dokter-dokter senior jahanam tersebut
yang tega melakukan perbuatan yang sangat biadab itu kepada orang-orang yang harusnya mereka bantu, mereka bimbing, mereka didik, mereka pandu agar bisa melewati semua tantangan pendidikan untuk menjadi seorang dokter ini yang kita tahu semuanya itu tidaklah mudah dan tidaklah ringan. Netizen kemudian menemukan salah satu pelaku pembulian, namanya yaitunya Dr. Pratita Amanda Aryani. Sekarang identitasnya telah tersebar luas dan segala data tentang dia telah berada di kantong netizen. Dr. Pratita ini memang mungkin memiliki tabiat yang jahat ya guys. Mungkin sebenarnya hatinya mungkin tidak begitu baik. Ia diduga sering membuli dokter-dokter muda yang seharusnya dia bimbing tersebut dengan cara-cara yang sungguh tidak masuk di akal, guys. Salah satu perbuatannya yang telah diketahui publik dengan baik yaitunya ia meminta kepada para dokter-dokter muda tersebut, dokter-dokter yang dibimbingnya tersebut untuk makan nasi Padang, nasi bungkus dari rumah makan Padang, dan satu orang ia haruskan untuk memakan sebanyak 5 bungkus nasi Padang tersebut, guys. Gila memang, guys. Biadab memang, anjing memang. Saya sendiri orang Padang, guys. Dan 1 bungkus nasi Padang aja, kadang-kadang saya susah untuk menghabiskannya. Apalagi kalau sampai 5 bungkus. 2 bungkus saja tidak mungkin. Ini para dokter-dokter di bawah bimbingannya itu disuruh makan nasi Padang sebanyak 5 bungkus. Apa ya kira-kira yang melatar belakangi atau motifnya sang dokter Pratita tersebut sampai menyuruh adik-adik dalam didikannya tersebut untuk melakukan hal yang sangat tidak masuk di akal tersebut? Apakah mungkin ada rasa benci dalam hatinya? Apakah mungkin ada rasa iri dalam hatinya? Kalau saya lihat ya, perawakan dokter Pratita ini memang agak chubby, agak gendut, agak gemuk. Mungkin saja dokter-dokter di bawah asuhannya itu tidak segemuk dia, tidak segendut dia, sehingga timbullah rasa iri, rasa benci. Kalau gua ini orang gendut, kalian orang yang langsing dan lebih baik dari gua, maka gua akan bikin kalian juga jadi gendut juga dengan cara gua suruh kalian makan nasi Padang sebanyak 5 bungkus. Mampus kalian semua. Idiot, bodoh. Bisa saja itu yang ada dalam pikiran Dr. Pratita tersebut ya guys, sehingga ia menyuruh juniornya untuk melakukan hal yang sungguh ridiculous tersebut. Nah, sekarang kita sudah tahu salah satu pelaku perundungan terhadap Dr. Risma sehingga ia akhirnya meninggal dunia, dan saya yakin Dr. Pratita ini sekarang tidak akan berani macam-macam. Publik sudah mengetahui identitasnya dan mungkin pasien-pasien yang sudah bikin janji dengan dia bisa jadi akan membatalkan kunjungannya tersebut, atau jikapun tidak, mereka pasti akan melihat kepada Dr. Pratita dengan tatapan yang tidak biasanya. Saya rasa ini adalah hukuman yang bisa membuat pelakunya menjadi jera. Jadi kenapa tidak kita terapkan pula kepada para pelaku-pelaku yang lainnya? Pihak Universitas Padjadjaran Unpad misalnya mengatakan bahwa 2 orang telah dipecat, sekian orang lainnya telah ditegur secara tertulis, secara lisan, atau sanksi-sanksi lainnya yang telah diberikan oleh pihak universitas. Namun siapa mereka? Pihak kampus masih menutup-nutupi. Kalau seperti ini caranya guys, ini hanya akan melestarikan
praktek bullying tersebut. Praktek seperti ini saya rasa pasti akan terjadi lagi di masa mendatang. Masih akan ada dokter-dokter Risma lainnya yang menderita dalam diam sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kalau hal ini masih kita biarkan terjadi, kalau pelakunya masih ditutup-tutupi dari pengetahuan publik. Karena apa? Karena mereka bebas dari sanksi dunia maya dan dari sanksi media sosial. Media sosial memberikan sanksi tanpa menyakiti fisik ya guys, tetapi hanya sanksi secara mental. Dr. Pratita misalnya telah menghilang dari dunia maya. Medsosnya dihapus, semua posting-posting yang pernah ia buat tak bisa lagi ditemukan, kecuali beberapa yang sempat disimpan oleh para netizen ya guys. Saya rasa hukuman sosial ini, apalagi di zaman medsos seperti adanya sekarang ini, bisa lebih ditakuti dari hukuman penjara. Jadi menurut saya, kita harus memberikan sanksi tambahan berupa sanksi sosial ini kepada para dokter-dokter senior pelaku pembulian tersebut. Tujuannya apa? Agar mereka jera. Dan agar orang-orang dokter-dokter senior lain yang juga pernah terlintas di pikiran mereka untuk melakukan hal serupa menjadi berpikir ulang sampai 1000 kali berpikir ulang sebelum mereka melakukan hal yang serupa. Pihak yang berwenang, pihak kampus dan pihak rumah sakit mungkin tetap tidak akan membuka identitas mereka ya guys. Oleh karena itu, mungkin kita selaku para netizen harus mencari informasi tentang para pelaku tindakan pembulian tersebut dengan cara kita sendiri. Jika Anda mengetahui nama-nama pelaku pembulian tersebut, jangan diam saja, silahkan tuliskan pada kolom komentar dan juga sebarkan kepada khalayak umum agar mereka tidak berani lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Dokter-dokter berhati busuk semacam itu sama sekali tidak kita butuhkan dalam pelayanan medis di negara ini ya guys. Dunia medis di Indonesia bisa jauh lebih baik tanpa keberadaan dokter-dokter seperti itu. Mereka tidak seharusnya menjadi dokter, mereka tidak seharusnya melayani publik dengan sifat dan tabiat yang sejahat itu. Demikianlah opini dari saya guys, mohon maaf video kali ini agak panjang guys. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya adalah salah seorang yang terdampak langsung dari tindakan dokter yang tidak berkompeten. Almarhumah istri saya telah meninggalkan kami untuk selama-lamanya dan saya terpaksa membesarkan anak-anak kami seorang diri sebagai seorang single parents. Hidup kami semua tidak pernah sama lagi guys. Terima kasih buat Anda yang telah memberikan perhatian bagi video ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.